Halo teman-teman, kembali bersama saya Wandi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Video saya berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan penerapan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, mulai dari perencanaan, pelaporan, dan konsultasi bersama kepala sekolah serta rekan sejawat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan in-house training, pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir, testimoni guru dan murid. Adapun refleksi saya setelah melaksanakan pengimbasan budaya positif ini di sekolah, yaitu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan penerapan budaya positif ini, saya sangat didukung oleh seluruh warga sekolah, mulai dari dukungan kepala sekolah hingga rekan sejawat, dan tentunya antusias murid dalam mengikuti pola belajar yang lebih fleksibel di kelas, karena pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan, dan tentunya terbentuknya kedisiplinan karena adanya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibentuk bersama-sama. Kebanyakan dari rekan kerja saya sangat antusias mengikuti kegiatan pengimbasan ini, terutama tentang 5 posisi kontrol dan penerapan restitusi yang merupakan hal baru yang mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan IHT yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Walaupun demikian, saya juga mengalami hambatan atau kesulitan selama pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini, mengingat budaya positif itu tidak dapat dibentuk sendiri, tetapi harus atas dasar kesadaran bersama dan terutama untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas merupakan hal baru di sekolah saya. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, saya harus optimis mensosialisasikan membagi pengetahuan saya di luar kegiatan aksi nyata. Saya berkesempatan untuk membentuk komunitas praktisi dan memaksa rekan sejawat saya untuk aktif berdasarkan kebutuhan mereka. Selama pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini, saya juga merasa sangat senang karena selama membagikan pengalaman selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, saya juga dapat pengalaman baru dari studi kasus yang ada dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang tentunya harus saya cari tahu jawabannya. Nah, untuk pelajaran baru yang saya dapat ambil dan tarik kesimpulan bahwa melaksanakan program kita tidak lepas dari keyakinan dan meyakinkan orang lain bahwa prakarsa perubahan yang kita bawa itu merupakan kebutuhan bagi orang lain. Melalui penerapan segitiga restitusi, kita dapat dengan mudah merestorasi keadaan menjadi kooperatif bagi siswa dan menegakkan kedisiplinan. Dalam kegiatan restitusi dapat dilaksanakan sangat fleksibel tergantung kebutuhan pada kondisi saat itu yang semestinya harus direstitusi. Kedepan saya akan lebih giat lagi mensosialisasikan keyakinan kelas dan mengajak berbagai stakeholder sekolah, dalam hal ini adalah orang tua wali murid, selaku tempat anak mendapatkan pendidikan karakter utamanya sebagai bentuk pendisiplinan murid baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kedepan saya sudah merencanakan kegiatan sosialisasi budaya positif melalui kegiatan-kegiatan komite sekolah dan pembiasaan tentang keyakinan sekolah melalui kegiatan apel bendera. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video dokumentasi saya sebagai berikut. Terima kasih.
Bapak, hari ini saya melapor kegiatan saya, yaitu mau melaksanakan kegiatan in-house training. Jadi kegiatan ini meliputi menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah. Jadi dasar dari pelaksanaan kegiatan ini kita mengetahui bahwa anak-anak itu tidak menyukai hukuman, sehingga membentuk karakter yang gagal bagi siswa. Namun kedisiplinan juga harus tetap ditegakkan. Oleh sebab itu, melalui kegiatan menciptakan budaya positif ini, saya akan mensosialisasikan dan membagi pengetahuan saya kepada teman-teman yang ada di SD Batu Sawah ini, bagaimana menciptakan budaya positif dan menegakkan kedisiplinan siswa melalui kegiatan disiplin positif. Nah, di dalam kegiatan disiplin positif itu ada dua hal yang utama, yaitu pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga institusi. Silakan Bapak melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Susunan acara yang pertama, in-house training budaya positif di SDN Batu Sawah 2023, Senin 30 Januari 2023. Tema budaya positif. Subtema menumbuhkan kedisiplinan murid melalui budaya positif di lingkungan SDN Batu Sawah. Susunan acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku,
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua, kita hening sejenak, marilah kita berdoa berdasarkan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang ketiga, sambutan. Kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Batu Sahur sekaligus pembukaan kegiatan IHT Budaya Positif. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan membuka yaitu in-house training IHT Budaya Positif, yaitu pada hari ini tanggal 30 Januari 2023 di SDN Batu Sahur tahun 2023. Tema yaitu budaya positif. Subtema menumbuhkan kedisiplinan murid melalui budaya positif di lingkungan sekolah SDN Batu Sahur. Nah, untuk hari ini kami sebagai kepala sekolah SDN Batu Sahur telah yaitu membuka yaitu acara ini sebagai kelanjutan yaitu dari guru penggerak yang ada di SDN Batu Sahur pada saat ini. Nah, untuk itu kami selalu mendoakan supaya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi langkah demi langkah Pak Wali sebagai guru penggerak pada saat ini. Nah, untuk itu maka pagi hari ini kami akan membuka dari pada in-house training budaya positif pada saat ini. Kami akan membuka. Terima kasih. Demikian sambutan pembukaan kegiatan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Batu Sahur. Kita lanjut susunan acara yang keempat, penutup. Demikian rangkaian susunan acara pembukaan kegiatan IHT sudah selesai. Saya ucapkan selamat pagi, selamat belajar bagi guru-guru hebat. Marilah kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Setelah istirahat, kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu pemaparan materi kegiatan in-house training tentang budaya positif dan dipandu
dan disampaikan oleh Bapak Wadi SPD untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan. Kita sambil jalan dipersilakan menikmati snack kudapannya. Kita lanjut ke kegiatan inti kita pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya nanti benar-benar dapat diterapkan di sekolah kita dan ilmunya benar-benar terlaksana dan untuk dapat mencapai tujuan dan cita-cita kita bersama. Kegiatan kita itu adalah in-house training budaya positif, penumbukan kedisiplinan murid melalui budaya positif. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mengajak SD King dulu, ibu-ibu, bapak-bapak untuk tahu ya lagu ini. Tahu ya? Saya nyanyikan, nanti kita sama-sama ya nyanyikannya. Teringat pada satu waktu ku berjalan-jalan di depan rumahku, rasa berdebar dalam hatiku. Hafal ya? Oke, sekarang kita rubah tulisan merah ini menjadi kata anu. Ayo kita semangat sama-sama nyanyinya. 1, 2, 3. Teringat pada satu anu ku berjalan-jalan di depan anuku, rasa berdebar dalam anuku, ingin lekas anu. Sekilas nampaklah anu di balik pintu, tersenyum anu menusuk anuku. Apa daya sejak saat anu nurani terganggu di teringat selalu pada anumu, ingin beranu. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Oke, semua semangat ya. Baik, terima kasih. Semoga SD King-nya memberikan semangat kita di pagi menjelang siang ini. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama, guru memahami lingkungan sekolah sebagai wadah pendidikan tumbuh kembang anak berdasarkan kodrat dan tuntutan zaman. Jadi ini akan kita bahas dalam materi kita. Terus yang kedua, guru dan warga sekolah dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Terus selanjutnya yang ketiga, menjelaskan konsep budaya positif dan yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya dalam kegiatan in-house training ini. Selanjutnya yang keempat, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Artinya tidak hanya di sekolah, tapi juga kita ada stakeholder kita, yaitu seperti pemerintah dan orang tua nanti yang akan kita gandeng. Selanjutnya yang kelima, menganalisis secara efektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Artinya kita tidak lepas dari budaya dan sosial yang ada di sekolah kita dan keadaan murid yang sebenarnya. Selanjutnya yang kelima, yang keenam ya, terakhir, memahami proses praktik segitiga restitusi di lingkungan sekolah dan di dalam kelas. Ini adalah poin utama dari budaya positif yang kelima ya. Jadi yang lain itu hanyalah melengkapi. Selanjutnya untuk pertanyaan tematik kita sebelum kita masuk ke materi. Di sini seperti apakah sekolah impian Anda 10 tahun ke depan? Yang kedua, seperti apakah murid impian Anda 10 tahun ke depan? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mewujud nyatakannya?
Mungkin saya kasih waktu sebentar untuk merenungnya. Tentu ibu bapak sekalian punya impian ya. Di sini minta ditulis di sticky note, nanti akan saya bagikan sticky note di akhir kegiatan. Kita akan menuliskannya dan sekaligus kegiatan refleksi nanti ya. Jadi tentu ketika diberikan pertanyaan itu semua kita punya cita-cita ya, punya mimpi. Nah sekarang sekolah adalah leu henteu bagi seluruh warga sekolah. Ini adalah leu petang ya. Tentu kita sebagai guru tidak bertanya lagi seperti apa rumah adat kita, di mana di sana sebagai simbol kebersamaan, gotong royong, keselamatan, kesenangan dan ketentraman. Dan kita di sana juga merasakan semangat gotong royong yang luar biasa ketika membangun rumah itu. Kita berkumpul ya. Jadi sekolah itu diibaratkan seperti leu henteu, tempat kita bersama. Untuk penerapan budaya positif sendiri, itu tujuannya adalah untuk pencapaian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, memiliki nilai kebindahan global, bernalar kritis dan reaktif. Jadi budaya positif ini tidak semata-mata terbentuk begitu saja, entah itu di dalam masyarakat, entah itu di dalam sekolah. Jadi yang ada ini akan berubah ketika adanya lingkungan positif. Lingkungan positif itu membentuk karakter dan kebiasaan positif bagi siswa kita. Ketika siswa kita itu mempunyai kebiasaan positif, karakter positif, kita secara tidak langsung akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif yang sudah tercipta itu akan membentuk budaya positif. Jadi budaya yang mungkin saya katakan kasarnya buruk di masyarakat itu akan berubah ketika kita mampu merubahnya di sekolah. 15-20 tahun ke depan, anak murid kita ini adalah bagian dari masyarakat. Mereka akan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Ketika kita mampu membenahi mereka, budi pekerti mereka baik, maka mereka akan menciptakan masyarakat dengan budi pekerti yang baik di tahun-tahun berikutnya. Paradigma baru kita sebelum melaksanakan kegiatan, kita harus punya paradigma. Di sini saya angkat kata-kata dari Ki Hajar Dewantara yang cukup fenomenal, yang pada saat dulu, zaman dulu itu saya anggap pemikirannya sangat luar biasa, yang jauh melampaui zamannya. Seharusnya orang-orang seperti ini seolah-olah hidup pada zaman kita sekarang. Tapi dia sudah mampu membuat semboyan ingarso sungtulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh atau teladan, di tengah membangun atau memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan atau motivasi. Jadi sebagai guru pendidik kita harus dapat memberikan contoh terbaik, dapat membangun dan memberi dorongan kepada anak maupun kepada orang lain. Kita lanjutkan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengajar itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Artinya kita di sekolah ini tidak hanya mengejar target kurikulum, kita punya itu, memberi ilmu dan faedah untuk kehidupan anak, ada cakap untuk hidup. Mereka punya kemampuan dasar untuk hidup, life skillnya, keterampilannya kita utamakan untuk hidup. Selanjutnya, pendidikan memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan kita itu memberikan pendidikan adalah agar anak itu senang, well-being. Di kemudian hari mereka sudah siap untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka. Kita ini mempersiapkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sudah siap hidup dengan kemampuan mereka, dengan apa yang mereka miliki. Nanti sebagai, baik itu sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kita lanjutkan. Anak itu terlahir tidak seperti kertas kosong, mereka sudah ada tertulis. Kalau bahasa Maayangnya itu adalah jurid, ya, mereka punya kodratnya masing-masing. Kodrat itu kita tidak tahu anak-anak itu punya seperti apa. Kita hanya di sekolah itu hanya menuntun mereka menebarkan laku yang baik dan memburamkan laku-laku yang buruk mereka, yang mereka bawa dari masyarakat atau dari rumah. Kita perbaiki di sekolah, dan dari sekolah ini mampu merubah mereka ketika mereka jadi anggota masyarakat kemudian hari. Anak itu berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat zaman saya dulu mungkin mainnya di alam dan terjun dari atas pohon ke sungai, sangat berbahaya. Tapi anak-anak sekarang juga sama. Mereka punya gadget, HP,
Itu adalah zaman mereka. Kita tidak bisa menghilangkan itu dari mereka, karena mereka saat-saatnya menikmati apa yang harus mereka terima di tahun ini. Itu adalah kodrat, termasuk pekerjaan orang tuanya. Mereka yang ibaratnya kerja di sawit meninggalkan mereka di rumah sendiri, itu adalah suatu kodrat zaman dan kodrat alam yang mereka terima. Kita harus melihat kodrat mereka ketika kita memberikan pengajaran kepada mereka di sekolah. Selanjutnya, guru itu hanya menuntun anak berkembang sesuai kodratnya dengan sikap terbuka dan waspada. Artinya waspada itu kita harus memilah. Walaupun kita memberikan mereka tugas melalui gadget atau HP mereka, kita juga harus memberikan pengertian yang baik, karena urbanisasi sekarang sudah sangat meresahkan. Artinya di internet itu tidak hanya konten-konten bagus, tapi juga konten yang tidak baik pun bisa mereka terima. Sehingga tugas kita sebagai guru maupun orang tua di rumah, kita harus menyaringnya. Selanjutnya, guru itu, kita khususnya sebagai guru, kita itu dianggap sebagai seorang petani. Anak itu sebagai benih. Jadi sebagus-bagusnya benih, kalau kita tanam, kita tinggalkan, bahasa daerahnya itu dia tidak terurus, dia tidak akan memberikan potensi terbaiknya. Walaupun bibit atau pangkal padi itu bagus, ampari berapa misalnya ditanam, tapi dibiarkan hindru, dibiarkan begitu saja, ditanam saja tanpa diperhatikan lingkungannya, tanpa diberikan pendidikan yang baik berupa pupuk dan perlakuan petani yang baik, maka bibit tadi tidak akan memberikan potensi terbaiknya. Yang seharusnya padi itu tumbuh memiliki buah yang lebat, tapi ini nggak lebat. Karena apa? Karena perlakuannya itu tadi, ya. Jadi guru selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada siswa atau student building. Anak-anak kita ketahui, ya, anak-anak itu masih hidup dari lingkungan apa yang mereka lihat, apa yang mereka bisa rasakan. Misalnya ibaratnya kalau kita bicara tentang alam, kita bisa menunjukkannya. Mereka lebih suka tentang hal yang real, ya, yang nyata, bukan abstrak. Jadi mereka itu masih hidupnya masih senang bermain dan sebagainya. Itu yang harus kita olah nanti menjadi kehidupan mereka di dalam kegiatan pembelajaran di dalam sekolah. Artinya kita tidak bisa melupakan keadaan mereka yang masih senang bermain, dan mereka hanya tahu tentang kehidupan di sekitar mereka atau holistik, ya. Terus selanjutnya, menuntun anak untuk memiliki budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya mereka sebagai orang yang merdeka dan tidak melupakan kemerdekaan orang lain juga. Jadi ada di sebuah video TikTok, saya melihat ada seorang guru yang curhat. Dia ketemu muridnya, mantan muridnya dokter yang sangat pintar dan cerdas. Dia menegur, "Oh nak, kamu anakku dulu yang pintar, tapi si anak yang teladan ini tadi yang pintar sudah jadi dokter, lupa sama gurunya." Sementara di suatu waktu yang lain, si guru ini ketemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Gurunya ini bocor bannya, jadi si anak itu menawarkan bantuannya. Setelah itu ibu gurunya dibayarin bengkelnya, terus ibu gurunya diantar pulang. Terus besoknya ibu gurunya ke bengkel kembali dan bertanya, "Berapa upahnya?" "Oh ibu tidak perlu bayar, sudah dibayar sama anak ibu, anak murid ibu." Nah di sini kita ambil gambaran, ternyata pencapaian yang kita laksanakan selama ini tidak berarti untuk merubah karakternya. Artinya kita gagal membentuk budaya positif bagi si anak. Karakternya kita lupa membangunnya. Kita hanya kadang mencapai tutupan kurikulum, mencapai nilai KKN saja, tetapi lupa merubah karakter mereka. Karena perlu ketahui, kalau untuk pembelajaran itu bisa kita laksanakan 1 minggu selesai, tapi kalau untuk budi pekerti mungkin butuh bertahun berbulan karena adanya lingkungan tadi. Terus yang terakhir, keluarga itu adalah tempat berkembang dan pendidikan anak yang pertama, yang utama, yang paling penting. Karena keluarga ini adalah tempat anak tumbuh kembang pertama, dapat bahasa, dapat keadaan, dapat perilaku, dapat budi pekerti, semuanya dapatnya dari keluarga.
Jadi kita di sekolah ini hanya memolesnya saja, apakah itu baik kita lanjutkan, kalau memang itu buruk kita buang. Jadi keluarga adalah pendidikan yang sangat penting, sehingga penting bagi kita setelah kegiatan ini berakhir, kita bagaimana caranya untuk membangun hubungan dengan orang tua wali murid agar pendidikan yang kita impikan ini dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya keyakinan baru atau paradigma baru. Bagaimana cara kita melihat sisi pendidikan di sekolah kita dan apa yang harus kita benahi. Jadi di sini banyak kasus yang saya tulis. Kita lanjutkan. Jadi kita masuk ke teori pilihan dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri, ya. Ketika orang itu diberikan keluar dari dirinya sendiri kemauan dan keyakinan, dia tidak akan mempan untuk dibujuk, dikasih sogokan atau diiming-imingkan, atau melalui hukuman berat sekalipun dia tetap mempertahankan keadaannya, identitasnya. Jadi melalui teori pilihan ini, semua yang ada kita laksanakan mulai bangun pagi hingga tidur kembali, kita itu selalu pada hal memilih. Sekarang saya gambarkan ini contoh. Di tangan saya ini ada barang yang sangat berharga, bahkan kartu memori yang saya rahasiakan. Misal, sekarang Bapak Novi coba upayakan ngambil barang ini dari saya. Coba buka. Gimana caranya buka dengan tenaga? Dengan tenaga buka. Ini ada kartu memori. Ya, isinya sangat berharga bagi saya. Tidak boleh dilihat oleh orang lain. Berupaya dengan cara apa? Apakah dibujuk? Apakah dirayu? Buka. Sekarang berupaya. Bisa nggak Pak Novi? Tukar DNA. Enggak. Pokoknya punya saya ini sangat berharga. Pakai uang. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak tertarik. Pokoknya ini tetap saya genggam ini. Buka nggak sedikit. Tidak mau. Ini kartu memori yang sangat berharga bagi saya. Oke, selesai. Pak Novi, bisa nggak membuka ini dengan cara dibujuk tadi? Tidak bisa. Dengan tenaga? Tidak bisa. Mungkin bisa ya? Mungkin bisa, tapi saya secara pribadi tidak akan membuka ini karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Jadi teori kontrol itu sebenarnya yang mengontrol diri itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Pak Novi tadi bagaimana caranya mengganggu pilihan saya tadi? Saya tidak mau, kecuali kalau saya memberikan kesempatan kepada Pak Novi untuk mengontrol saya. Buka, saya buka. Tutup, saya tutup. Berdiri, saya berdiri. Duduk, saya duduk. Itu ketika saya mau untuk dikontrol. Tapi kalau saya tidak mau dikontrol, barang ini tadi nggak boleh sampai jatuh di tangan siapapun. Gimana caranya? Kalau perlu saya rusak, ya. Ibaratnya, nah itu teori kontrol itu mengarah ke sana. Siswa kita juga sama. Siswa kita itu tidak bisa dikontrol. Kita mau seperti apa dengan keinginan kita, kita tidak bisa merubah mereka. Mereka tetap individu. Jadi di teori pilihan ini nanti ada diperdalam nanti ya di slide berikutnya. Jadi kita kembali lagi ke sini, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, seperti makan, minum, mendapat terhindar dari rasa lapar dan sebagainya yang berhubungan dengan bertahan hidup. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima itu juga menjadi dasar kebutuhan manusia. Manusia juga ingin dikasih sayang dan diterima. Anak-anak kita juga ingin disayang dan diterima. Ketika dia bicara, kita tidak boleh langsung membentaknya karena apa yang disampaikannya tidak benar. Mungkin mereka mau merasa diterima. Selanjutnya, kesenangan. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesenangan mereka di rumah. Mereka bisa sibuk main di sekolah. Mungkin mereka butuh kesenangan. Terus kebebasan, mereka tidak bebas mungkin di rumah atau di sekolah yang tidak bebas, sehingga mereka gila di rumah. Atau sebaliknya, mereka inginkan kekuasaan. Kekuasaan itu seperti misalnya penguasaan, artinya ada hubungan. Misalnya saya ingin, papa saya ingin saya dapat kebahagiaan jika papa saya memberikan saya mainan ini. Pak, berikan saya ini. Itu adalah salah satu kebutuhan atas kekuasaan. Dan ini akan dibahas juga di lebih mendalam di slide berikutnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu intinya ketika
5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ada yang dikatakan dengan sikap menyimpang. Selanjutnya ini ada contoh. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci. Dia benci pada iklan gurunya. Nah, di sini adalah contoh jawaban si Dinda ngasih tahu, ibu guru bilang aku tidak boleh tersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara dan enggak. Kan jadi nggak seru, bilang si Dinda. Dia ini kebutuhannya adalah tentang kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Artinya si anak ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Dan selanjutnya, aku bosan malah belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kebebasan. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan siswa kita itu apa, dia itu seperti apa, dan kita aplikasikan kegiatan belajar mengajar kita itu agar mereka dapat menyenangkan bagi mereka, sehingga lebih bermanfaat dan berarti bagi mereka. Selanjutnya di sini ada juga contoh si Dimas, usianya genap 17 tahun. Aku merasa bangga dan keren katanya, pakai mobil sendiri. Itu adalah satu kekuasaan, dia ingin berkuasa terhadap orang tuanya. Tapi sebagai orang tua kita tentu harus bijak, jangan sampai kalah daripada anak. Tapi tidak semerta-merta terus kita terus menang terus. Kita tetap harus memenuhi kebutuhan dasarnya, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini adalah contoh-contoh. Saya lanjutkan. Nah, ini kita mulai masuk ke materi inti kita, yaitu budaya positif. Jadi adanya perubahan paradigma yang sudah saya sampaikan tadi dan akan diuraikan lagi. Di sini ada makna disiplin itu sendiri seperti apa, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu seperti apa, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini juga masalah keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang bagian utamanya. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma positif dari Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol sebagai berikut. Seperti yang sudah saya kasih contoh tadi ya, Konopi nggak bisa membuka tangan saya. Karena apa? Karena itu hanyalah sebuah ilusi. Kita mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan efektif. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Itu juga sebuah ilusi, tidak benar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang namanya ilusi itu seolah-olah nyata dan benar, tetapi tidak benar. Jadi di sini penjelasannya, guru itu mengontrol siswa itu hanyalah sebuah ilusi. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Mereka punya pilihan, dan walaupun mereka bisa kita kontrol, itu karena saat itu mereka membuka diri mereka untuk dikontrol. Jadi kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, baik itu melalui hukuman, konsekuensi, dan sebagainya yang dapat kita terapkan sebelumnya. Itu mengontrol siswa yang sebenarnya ilusi. Itu tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita berpikir dengan menjatuhkan keadaannya, mempermalukan seseorang, membuat dia berkecil diri, itu membuat dia lebih kuat menghadapi keadaan dan cobaan. Ternyata tidak benar ya. Orang itu baru akan merasa kuat ketika dia benar-benar diberikan motivasi, diberikan bantuan dan sebagainya. Itu yang membuat dia menjadi kuat, bukan dengan menjatuhkan martabatnya. Kalau dijatuhkan martabatnya, ibaratnya anak-anak sudah dia nggak bisa, dipermalukan, nggak bisa jawab soal, disuruh lagi berdiri di depan kelas, dia akan tambah malu, tambah down, dan dia tidak punya semangat lagi. Dan selanjutnya, untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ini sama seperti yang disampaikan tadi. Jadi memungkinkan kritik dan saran, rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Siswa itu akan gagal, merasa gagal. Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kadang-kadang kita rasakan, termasuk saya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Saya merasa saya adalah orang yang benar,
Apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu selalu benar. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Kita tidak bisa merasa benar sendiri. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini yang kita hindari ya ketika terjadi hubungan yang sifatnya ke arah permusuhan. Jadi lanjut kita ke materi berikutnya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman yang menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi perubahan dari paradigma kita ini harus berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau menurut teori stimulus, realitanya bahwa kebutuhan kita sama. Namun menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu tidak sama. Tidak ada yang sama. Bapak Nopi berbeda kebutuhannya dengan saya. Ibu Monica mungkin berbeda kebutuhannya dengan Ibu Yusti. Kita punya perbedaan dan begitu juga siswa kita di dalam kelas. Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan manusia. Selanjutnya, semua orang melihat hal itu sama. Padahal sebenarnya orang itu mempunyai sisi pandang masing-masing. Mereka punya kesimpulan masing-masing. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah hal yang sangat keliru yang kita kerjakan hingga hari ini. Saya berupaya berpikir agar pikiran sama seperti Pak Nopi, agar apa yang saya inginkan di sekolah ini sama seperti ibu bapak guru. Tidak. Ibu bapak guru mungkin punya cita-cita yang berbeda. Ibu guru juga punya pandangan yang berbeda. Ibu guru juga punya pemikiran hendaknya seperti apa. Kita berbeda-beda ya. Selanjutnya, perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, perilaku itu memiliki tujuan. Semua tindakan itu memiliki tujuan berdasarkan dengan kebutuhannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya perilaku menyimpang oleh apa? Oleh adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi semua orang memiliki tujuan. Dan bahkan orang mencuri saja ada tujuannya ya. Entah itu untuk mempertahankan hidup, apakah dia merasa senang, terserah ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kegiatan buka tangan tadi ya. Mungkin Pak Nopi berpikir bisa mengontrol saya, ternyata tidak bisa ya. Yang mengontrol diri adalah diri saya sendiri dan orang lain mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain itu tidak benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang seharusnya. Pemaksaan pada saat bujukan itu adalah gagal. Kolaborasi dan potensi menciptakan pilihan-pilihan baru, itu yang seharusnya dilaksanakan. Berpikir menang kalah, untuk teori kontrol itu harus berpikir win-win solusi atau menang-menang. Terus selanjutnya, makna disiplin itu sendiri dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dan disiplin tersebut adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai atau keyakinan. Dua pakar pendidikan, K.J. Martara dan D.N. Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mendapat menciptakan tujuan mulia. Terus selanjutnya tadi mungkin ada pertanyaan ya, kita di sini tadi di terakhir tadi ya, untuk mencapai motivasi yang ketiga tadi ya. Ini sekarang saya sampaikan, motivasi perilaku manusia itu ada tiga menurut D.N. Gosen dalam buku Restruksi School Disiplin menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita itu mereka nggak mau menghindari hukuman dan tidak nyaman, akhirnya perilakunya menyimpang, pura-pura sakit, lalu izin sakit, tidak mengerjakan tugasnya. Ini adalah salah satu contoh motivasi perilaku manusia yang pertama, yang sangat buruk. Tidak terkecuali untuk kita orang dewasa. Kita kadang-kadang menghindari yang namanya tidak nyaman. Takut dihukum, takut ditegur, takut dipermalukan, dan sebagainya. Terus selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi tingkat kedua.
Orang masih mau mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, siswa kita mau tertib ketika kita kasih bintang. Tapi ketika kita tidak memberikan bintang penghargaan kepada mereka di kelas, mereka ribut lagi, mereka nggak tertib lagi. Ini adalah salah satu motivasi yang sebenarnya dari luar diri mereka. Mereka tidak akan bertahan motivasi itu, maka hilang. Karena apa? Karena sifatnya intrinsik dari luar diri mereka sendiri. Yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Dengan mereka mempercayai nilai-nilai diri yang mereka percayai, mereka nggak terima mempan disogok, nggak mempan nanti diiming-imingkan, atau nggak mempan mereka dijatuhkan, dimarah, atau dapat hukuman dan sebagainya. Nggak mempan, mereka tetap menjalankan keyakinan mereka. Ibaratnya seperti yang saya sampaikan di barisan kepada anak-anak, apa keyakinan kalian ketika datang ke sekolah ini terus belajar menimba ilmu? Saya nggak bisa jadi bisa, saya belajar di sekolah. Nah itu harus terus disampaikan kepada mereka agar mereka punya motivasi ini. Nah artinya dari dalam diri mereka. Terus kita lanjut ke penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada pendapat ahli Alfie Horn ya, di tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara kontrol perilaku orang yang menghancurkan potensinya untuk belajar yang sesungguhnya. Berarti kita di sekolah ini hanya boleh memberikan penguatan saja, tapi tidak diperkenankan memberikan hadiah atau reward atau penghargaan. Karena apa? Penghargaan itu sama rimanya dengan hukuman. Mengapa bisa menghukum? Berikut penjelasannya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan seseorang. Karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi siswa kita itu kalau dikendalikan dalam waktu singkat ya mau aja. Tapi kalau mereka dikendalikan dalam waktu lama dan terus menerus dan berulang-ulang, maka penghargaan atau hukuman itu akan menjadi nilai yang sama. Jadi karena penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya. Seperti kasus ngasih bintang penghargaan ke siswa ke dia, asalnya tertib, mereka di kelas kasih bintang penghargaan, kasih bintang, pas ada guru lain yang masuk nggak ngasih bintang penghargaan, lalu mereka tetap ribut. Nah ini adalah salah satu motivasi yang gagal. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan orang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Dia akan kehilangan motivasinya. Terus selanjutnya penghargaan itu tidak efektif. Ya. Karena apa? Karena ada syaratnya. Jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan berkecil hati. Itu akan menjadi hukuman bagi mereka. Atau ada anak yang merasa dirinya gagal di kelas, tidak dapat ranking, terus tahun depan nggak dapat ranking dan tidak dapat lagi ranking, mereka akan berhenti berjuang. Mereka akan berhenti. Terus penghargaan itu juga merusak hubungan. Penghargaan juga menciptakan persaingan. Bayangkan saja kalau ada anak cerdas, pintar yang memang dari rumahnya sudah nurut terus, jadi di sekolah dapat kasih bintang penghargaan. Terus anak-anak yang memang muncul dari rumah karena kebutuhan kebebasan dan kesenangannya tidak terpenuhi, mereka akan berhenti berjuang. Karena itu menimbulkan persaingan, meresahkan bagi mereka. Mereka akan merasa gagal dan akan merasa mudah berhenti saja. Dan itu saya juga alami ya. Saya juga dulu malas belajar ketika saya di ranking terakhir. Ya sudah, teman-teman saya ranking terus tiap tahun, ya sudah saya segini-gini aja. Jadi saya berhenti berjuang. Itu yang terjadi ya. Dan itu jangan sampai terjadi di siswa kita saat ini. Penghargaan itu menghukum. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya, ranking tadi. Itu sangat-sangat menghukum. Nanti bisa saya bagikan filenya kalau mau. Terus hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman yang di sini tidak sama seperti hukum normatif yang ada di luar sana ya. Kalau di hukum normatif sidang-sidang kejahatan itu sifatnya terencana dan sudah dikonstitusikan dan dilaksanakan berdasarkan KUHP. Tapi kalau hukuman di sekolah sifatnya tidak terencana. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau Anda terlambat, Anda harus seperti ini. Kita tidak pernah bikin ya. Jadi ketika kita mendapati
masalah sikap siswa yang menyimpang, misalnya terlambat, kita kadang-kadang langsung tidak sana, kamu cuci WC, bersihkan WC, atau sana kamu keliling. Itu adalah hal yang sangat tidak berhubungan. Jadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba dan itu akan merusak identitas siswa, membuat mereka menjadi gagal. Terus disiplin dan dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi konsekuensi ini adalah sudah tersepakati antara guru dan siswa. Misalnya saya bikin kesepakatan dan misalnya namanya Wandi, misalnya nama si siswa ini Wandi, kita perjanjian besok kalau kamu terlambat lagi kamu harus menulis tulisan ini 10 kali atau 100 kali di lembar. Itu adalah suatu konsekuensi. Ketika si anak lupa dengan perjanjiannya, Bapak ingatkan, misalnya saya sebagai guru mengingatkan, ayo konsekuensi apa yang kita sepakati kemarin. Dia ibaratnya mau menulis, ya sudah kerjakan. Nah, ini adalah dalam bentuk konsekuensi. Terus selanjutnya ada restitusi. Restitusi ini adalah program disiplin positif yang sebenarnya disampaikan saat ini. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Ini yang harus kita capai dari kegiatan kita ini. Kita harus dapat membantu murid itu memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan upaya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi baik guru di dalam kantor ini, kita ketika ada punya masalah, sebaiknya kita kolaborasi mencari solusinya. Dan dengan siswa itu pun kita jangan buru-buru ngambil tindakan, kita kolaborasikan dulu. Mungkin si anak ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia menimbulkan sikap yang menyimpang tadi. Terus selanjutnya ini adalah contoh-contoh hukuman, perbedaan, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut misalnya berdiri di depan kelas sambil hormat di depan tiang bendera. Itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya dengan sangkut paut pada si anak. Yang terjadi guru marah dan murid menjadi takut, maka timbullah suatu permusuhan antara guru dan siswa. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas pada saat istirahat atau dikerjakan berulang kali. Misalnya disuruh mencatat 100 kali, saya tidak terlambat. Itu adalah bentuk konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan murid. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Yang terjadi, guru tegas menegakkan peraturan, sementara siswa harus menghormati peraturannya. Selanjutnya untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini yang kita harapkan ketika selesai kegiatan kita ini, kita bisa merestitusi siswa kita masing-masing. Kita bisa menanyakan keyakinan apa yang mereka percayai, membantu siswa kita menyelesaikan masalahnya, mendapatkan solusi. Di sini yang terjadi, guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Jadi di sini saya kasih catatan sedikit. Karena ini terjadi sejak saya SD juga, jangan pernah diberikan hukuman yang sifatnya mendidik. Kenapa demikian tidak boleh? Karena siswa kita nanti bingung membedakan yang mana hukuman, yang mana yang mendidik. Ya, misal siswa terlambat, suruh dia ke perpustakaan, oleh kita hukum. Akhirnya apa? Siswa kita nggak berani ke perpustakaan karena merasa dihukum terus. Siswa kita terlambat atau dia ribut, disuruh dia membaca. Sementara membaca itu adalah berlatih, belajar, tidak bisa dijadikan hukuman. Akhirnya siswa malas membaca karena merasa dihukum terus sampai di rumah. Ya, jangan sampai juga kita menghukum siswa dengan menulis. Walaupun itu bermanfaat bagi mereka, tetapi itu sifatnya sangat buruk. Mereka tidak akan bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi yang mereka terima. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi contoh bentuk hukuman. Di sini saya kasih contoh, nanti kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulan, penghargaan dan hukuman merupakan konsep disiplin membentuk identitas gagal. Karena ini penghargaan itu tidak efektif merusak hubungan selanjutnya, hukuman itu menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa dan selanjutnya. Sementara konsekuensi dan restitusi merupakan konsep disiplin pembentuk identitas sukses.
Ayo foto man foto. Oke, lanjutkan. Dari sini kita lanjut ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini adalah suatu kesepakatan, kalau lebih trennya ini adalah kontrak sosial antara guru dan murid. Dia bukan bentuk peraturan dan tata tertib, tapi adalah sebuah kesepakatan. Misal, kita sepakat kalau bapak guru ngomong, kalian nggak boleh ngomong. Kalau misalnya kita sepakat ketika ada yang ngomong temanmu yang lain nggak boleh sambil nyeletuk, harus menghormati orang yang berbicara. Atau saat bapak lagi berbicara harus tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapat. Atau kita tidak boleh makan di dalam kelas, itu adalah dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan kelas berisikan beberapa peraturan yang telah disepakati bersama antara murid dan guru sebelum memulai proses pembelajaran. Jadi mulai hari ini, mungkin besok silahkan dipraktikkan di dalam kelas. Kita bikin kesepakatan dengan siswa kita. Jadi kesepakatan kelas dibuat dalam bentuk kata atau kalimat positif yang membangkitkan motivasi positif. Misalnya kalimat positifnya, kalau kalimat negatifnya, jangan berlari di lapangan sekolah. Kalau kalimat positifnya, berjalanlah di lingkungan sekolah. Artinya kita itu berupaya menciptakan yang positif bagi siswa kita. Jangan teriak, kita gunakan kalimat yang lebih positif. Ciptakan suasana hening saat belajar, itu kan positif. Jangan teriak-teriak saat belajar, itu kan negatif kalimatnya. Jadi kita rubah menjadi positif. Kita harus menggunakan kalimat positif terus. Kesepakatan kelas penting dijalankan agar proses pembelajaran berjalan dengan berlangsung nyaman, aman, menyenangkan, bertanggung jawab, dan penuh persahabatan. Misal ada siswa tadi yang nyeletuk saat temannya bicara, jadi kita bisa ingatkan. Misalnya namanya si Dika, kesepakatan kelas apa yang kita sepakati? Misalnya dia menyebutkan kalau teman lagi ngomong, saya nggak boleh ngomong atau teriak. Nah itu yang harus kita sepakati. Jadi kita ingatkan terus kesepakatan dengan mereka, sehingga mereka punya motivasi membentuk sekolah kelas impian mereka dengan baik dan benar. Selanjutnya, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi kalau keluar minta izin, jangan langsung nyelonong. Kalau masuk kelas walaupun terlambat, usahakan ngetuk. Ya, terus makan bersama tepat pada waktunya, nggak boleh makan masing-masing atau teman lagi belajar yang lain kerja kelompok yang lain makan, nggak boleh. Terus menjaga kebersihan, ini adalah kesepakatan dengan murid kita. Selama belajar dalam kelas, kita buang sampah di dalam tempatnya, sehingga menjaga kebersihan ini menjadi kesepakatan kelas. Terus kalau bertanya harus tunjuk jari, bekerja sama dan kalau menolong dan sebagainya adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibentuk bersama dengan murid. Jadi mereka punya pendapat masing-masing. Tanyakan satu-satu siswa kita, mereka maunya apa. Misalnya mereka mau, kalau Pak, saya mau kalau sambil belajar dibolehin minum, ya boleh, kita sepakati. Dengan apa catatannya? Misalnya nggak ribut atau nggak bikin gaduh, nggak bikin kotor, ya boleh minum ya. Kalau di kelas saya perbolehkan minum. Kecuali kalau makan berat, misalnya makan karena lapar, itu diusahakan di luar kelas atau izin kepada saya untuk makan, karena itu adalah kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka nggak bisa belajar karena kelaparan. Terus selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi kesepakatan kelas. Sekarang berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini adalah pertanyaan pematik pertama kita. Kita lanjutkan. Keyakinan kelas itu terbentuk untuk membentuk sebuah budaya positif. Pertama-tama diciptakan disepakati keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga sekolah atau warga kelas. Jadi harus disepakati dulu keyakinannya seperti apa. Keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal yang lepas dari latar belakang suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Itu menurut dosen tahun 1998. Sama seperti yang saya kasih contoh tadi.
penopi tanpa disuruh. Ketika selesai berpakaian siap ke sekolah, dia langsung ambil helm dan berangkat ke sekolah. Ini adalah salah satu kebajikan universal, jagalah keselamatan. Ya, jagalah keselamatan. Jadi itu yang harus kita bentuk keyakinan kelas. Ketika mereka punya keyakinan kelas, mereka secara tidak langsung punya keyakinan intrinsik. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, yang pertama adalah guru dan siswa membuat keyakinan kelas dimulai dengan menanyakan keyakinan kelas mereka di kelas seperti apa kelas yang mereka inginkan. Sama yang seperti saya tulis tadi waktu awal kita kegiatan. Maunya kelas itu seperti apa ke depan? Kita juga ditanya tadi ya, siswa kita 10 tahun ke depan maunya apa? Sekolah kita 10 tahun ke depan maunya apa? Jadi siswa kita juga ditanyakan juga seperti itu. Anak-anak sekalian maunya kelas kita itu seperti apa? Mungkin mereka mau sekolah saya rapi Pak, sekolah saya bersih, sekolah saya tentram, nyaman, aman misalnya. Berarti itu adalah keyakinan-keyakinan yang harus mereka yakini. Terus diskusikan tentang peraturan dan tata tertib, hubung-hubungkan dengan keyakinan yang sudah disampaikan oleh siswa tadi. Terus rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Terus selanjutnya menulis keyakinan kelas dan mengelompokkannya. Ada beberapa keyakinan yang hampir serupa. Misalnya hargai diri dan orang lain, itu hampir serupa dengan hormatilah orang lain dengan barangnya. Mungkin bisa digabung. Terus yang kelima, menyepakati keyakinan kelas dan memajangnya di depan kelas. Di sini kita bikin biar anak murid kita itu senang, suruh mereka tanda tangan di keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama, agar mereka memiliki rasa memiliki kelasnya, memiliki sekolahnya. Ini kebanyakan siswa kita ini merasa tidak memiliki sekolah, sehingga ada fasilitas sekolah. Ketika jam kita pulang, ada anak-anak di luar sana ke lingkungan sekolah lalu merusak fasilitas sekolah. Itu kebanyakan ya di sini. Jadi itu adalah salah satu contoh sikap siswa yang tidak dari dalam dirinya. Terus membuat keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa dan sebagainya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berbeda dengan kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas tadi itu nyata, real. Kalau keyakinan kelas itu abstrak. Misalnya jagalah keselamatan, sangat umum ya. Misal saya sebutkan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak bisa menentukan seperti apa sih orang berketuhanan. Apakah dengan sembahyang terus? Tidak. Apakah dia rajin berdoa setiap saat, berdoa terus sampai nggak tahu waktu? Juga tidak orang berketuhanan. Jadi itu contohnya yang sifatnya abstrak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kita divonis hakim sekian misalnya merasa nggak adil, itu adalah sesuatu yang abstrak. Persatuan Indonesia itu salah satu contoh Garuda Pancasila kita. Ini juga sama, artinya suatu yang abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya pernyataan-pernyataan umum. Terus selanjutnya pernyataan keyakinan kelas dan biasa dibuat dalam bentuk positif. Sudah saya jelaskan tadi, keyakinan kelas sindaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita bikin keyakinan kelas, jangan sampai keyakinan kelas itu tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Misalnya jangan merokok, sementara siswa kita nggak ada merokok, gurunya juga nggak ada merokok. Jadi menimbulkan masalah baru. Siswa timbul bertanya-tanya apa itu rokok, akhirnya mereka beli rokok ya. Jadi itu salah satu contohnya. Jangan sampai membuat suatu hal yang tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkolaborasi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita harus ada upaya kolaborasi dengan siswa kita, baik itu dengan siswa maupun sesama guru. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dinamis, sifatnya dinamis. Terus membentuk keyakinan kelas. Terus di sini ada kegiatan berdiskusi peraturan kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu, misal contoh menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun. Ini hasil dari tata tertib ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, menjaga dan selanjutnya.
Ini adalah contoh-contoh dari hasil diskusi membuat peraturan kelas. Silakan tanyakan kepada anak murid ibu bapak di kelas nantinya ya. Terus menentukan nilai menjadi keyakinan. Ini salah satunya contoh kita kelompokkan dari yang ada ini tadi, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu contoh hormat, diterima dan memiliki, bekerja dengan baik dan tekun. Ini adalah contoh. Jadi kami sangat yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain, milik orang lain ya. Terus diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Terus kita lanjutkan, ini adalah keyakinan kelas yang sudah jadi. Kelas 1 contohnya, anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya ada anak kita yang mengganggu temannya, kita bisa menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang kamu percayai di kelas 1? Mungkin dia mengatakan semua warga kelas perlu aman, saya juga perlu aman, orang lain juga perlu aman, berarti tak boleh saling mengganggu. Ya seperti itu ya, artinya larinya ke restitusi nantinya. Terus ini ada pendalamannya. Untuk rasa hormat itu akan tampak seperti mengarahkan, tampak seperti datang tepat waktu. Sering terlambat ini tidak akan tampak, dia akan mengarahkan ke hal yang tidak tampak ini. Yang sering terlihat terlambat akan datang tepat waktu. Yang terlihat terdengar akan berbeda, akan ke arahnya, pokoknya ke arah positif semua. Untuk yang bekerja, ini contohnya tekun belajar dan menyimak guru itu yang tampak seperti dengan adanya keyakinan kelas. Jadi ini harus kita terus perdalam kepada siswa kita. Kita jelaskan terus keyakinan kelas yang sudah disepakati agar mereka lebih mendalami, mengetahui, sehingga yang namanya bekerja itu seperti apa. Yang bekerja itu menyerahkan tugas tepat pada waktu. Yang tidak bekerja, tugas tidak diberikan, berarti tidak mengerjakan tugasnya, berarti keyakinan kelasnya tidak tercapai. Terus selanjutnya, rasa diterima dan dimiliki. Lanjut ya. Pendalaman keyakinan kelas itu hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Saya lanjutkan. Ini adalah bagian yang penting juga. 5 posisi kontrol. Jadi ada penghukum. Ini semua terjadi dalam kehidupan kita ya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam sekolah. Artinya kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Dan saya, khususnya saya juga belum sampai ke manajer. Saya bahkan di rumah juga paling tinggi sampai teman, paling tinggi sampai pemantau. Sisanya saya penghukum dan pemberi rasa bersalah. Ketika anak saya pulang bilangnya, "Pak, aku cerita pengalaman belajar," langsung disalahin. "Kamu ini orang lain, lihat anak tetangga." Ya. Jadi kalau saya lihat di TikTok juga sama, anaknya juga bilang, "Lihat orang tua tetangga, umur sekian sudah jadi bupati, bapak jadi apa?" Ya itu ya. Akhirnya kita saling membuat karakter yang gagal, yang tidak positif. Karena apa? Karena saling memberikan rasa bersalah. Kita kadang-kadang suka sekali membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Bagaimana kalau anak orang lain, anak kita juga membandingkan kita dengan ayah orang lain atau ibu orang lain? Tuh, mama orang misalnya, sentik, buhai dan sebagainya. Misal ya. Nah ini yang akan kita laksanakan. Silahkan renungkan ibu bapak guru, sudah sampai mana posisi kontrol kita. Apakah kita di sekolah ini sampai teman, pemantau, apakah kita sebagai manajer, atau kita di rumah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman dengan anak kita, atau kita sebagai manajer bagi dia. Ini silahkan diterapkan di rumah maupun di sekolah. Terus selanjutnya, ini tugas mandi sudah ya. Silakan refleksikan sejenak posisi kontrol kita sebagai guru dan orang tua di rumah maupun di sekolah. Sudah sebatas manakah posisi kontrol kita? Lanjut, kita ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk menegakkan peraturan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Segitiga restitusi dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi, dan restitusi itu adalah upaya kolaboratif. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih
memiliki tujuan disiplin positif. Nah, terus ciri-cirinya, restitusi itu memiliki ciri-ciri, bukan menebus kesalahan. Dia harus bertanggung jawab. Dia belajar dari kesalahan. Siswa kita itu, dan tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari yang nyata, kita sebagai orang dewasa pun tentu tidak asing yang namanya belajar dari pengalaman. Sangat-sangat pengalaman itu, baik itu yang terbaik atau yang terburuk, tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan Anda ketika Anda belajar dari sebuah kesalahan. Terus selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau tadi kita kasih hukuman membuat permusuhan, sekarang kebalikannya. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kita harus bisa memperbaiki hubungan kita, baik untuk sesama kita sebagai guru maupun khususnya siswa kita. Kita harus bisa memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawar-menawar, bukan paksaan. Karena fungsi kita adalah sebagai manajer. Kita hanya memberikan tawaran, solusi, pilihan, agar anak itu memilih apakah mereka mau menjadi orang baik, mau menjadi orang sukses, atau menjadi orang gagal, dan sebagainya. Itu adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat keadaan diri sendiri, agar dia bisa mempelajari dirinya, merefleksikan dirinya sendiri, apakah sudah baik atau belum. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka ada yang disebut dengan sikap menyimpang. Terus selanjutnya, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita lihat karakter anak. Kalau anaknya karakternya pemalas, kita tidak bisa menindak anak pemalas. Kalau anaknya memang kebiasaannya suka ngupil, kita lihat karakternya, bagaimana keadaannya. Kita harus dapat solusi untuk mengatasi anak-anak yang karakternya sudah terbentuk. Sama seperti yang disampaikan oleh Pali di upacara apel pagi, katanya ada bahasa anak-anak yang enak sekali disebutkan dengan nyaring di sekolah, padahal itu sangat tabu dan tidak enak untuk didengar dan sangat tidak baik untuk anak-anak. Itu diucapkannya, kenapa? Karena itu kebiasaan, jadi karakternya. Jadi hal seperti ini kita tidak bisa mengambil tindakan. Kita harus lebih kepada fokus pada karakternya. Apakah anak ini bisa dibimbing atau dibuang kebiasaannya dengan cara apa? Terus restitusi itu menguatkan, bukan melemahkan, bukan menyatukan. Restitusi itu fokus pada solusi. Ketika kita punya solusi, kita sudah menjalankan restitusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Banyak siswa kita itu salah, jangan sampai dipersalahkan. Kalau bisa kita kembalikan lagi dia ke kelompoknya. Ini adalah proses segitiga restitusi yang harus kita pelajari. Ini akan harus kita praktikkan di kelas ya. Jadi ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Dan 3 ini tidak harus urut dilaksanakan. Dan video contohnya dapat dilihat di YouTube saya. Di sana ada kegiatan saya merestitusi 2 anak yang melakukan todongan, mengancam temannya waktu mencontek soal ulangan kemarin ya. Benar salah satu contohnya, walaupun itu tidak dilaksanakan restitusi yang sebenarnya, tetapi itu adalah video yang saya rekam dengan keadaan yang natural, benar-benar siswa maupun gurunya benar-benar tidak terencana ya. Jadi itu adalah yang nyata. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalnya siswa kita terlambat, kita mengembalikan identitasnya. Kamu bukan orang satu-satunya terlambat di sini. Kamu tidak perlu berkecil hati. Validasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Mengapa kamu terlambat? Dia mungkin beralasan karena banjir di sana, Pak. Oke. Artinya validasi tindakan salah itu ada, pasti ada. Menurut teori kontrol, selalu ada tujuan tindakan, baik itu positif maupun itu negatif, pasti selalu punya tujuan. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini adalah segitiga restitusi, dan segitiga restitusi ini seperti ciri-ciri katanya tidak hanya untuk siswa, untuk diri sendiri juga bisa. Kita bisa menanyakan ini untuk diri sendiri.
tindakan saya hari ini benar nggak? Apakah cuma saya bertindak seperti itu? Apa yang harus saya lakukan besok? Apa yang harus saya miliki? Apa yang harus saya ubah? Itu adalah salah satu bentuk restitusi. Dan siswa kita juga di sekolah bisa direstitusi. Nanti ada video Pak Yanu, saya kasih juga nanti teman saya. Di sana ada video si anak ceritanya menjawab pertanyaannya dengan tidak baik. Saat itu gurunya sedang mengajar, tiba-tiba si anak, masih ingatkah kata gurunya rumus segitiga, rumus jajaran-jajaran dan sebagainya, bangun datang. Jadi si anak tiba-tiba nyeloteh dengan senang. Bapak nanya, bapak bertanya-tanya. Lalu langsunglah direstitusi oleh gurunya. Dia bilang, Daniel, bapak tahu kamu senang. Kenapa? Dia mungkin kebutuhannya kan senang, ingin diterima, ingin menguasai. Bapak tahu kamu senang, tapi apakah seperti itu cara yang benar menjawab pertanyaan dari guru? Lalu dia menyatakan, ya saya salah. Lalu tanyakan kembali, apa keyakinan kelas yang harus kamu percaya, kita sepakati, yaitu menghargai diri dan orang lain. Itu sebagai contoh. Jadi seperti apa seharusnya? Kapan kamu memperbaiki masalahmu? Ditanyakan terus, siswanya bisa menjawab, mulai hari ini saya akan berlaku dan tidak mengulangi lagi. Itu adalah salah satu contoh restitusi dan akan kita lihat di video berikutnya. Segitiga restitusi itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Jadi ini yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita menggerakkan orang lain, kita harus menggerakkan diri kita dulu. Ketika kita memberikan motivasi kepada orang lain, kita harus membentuk motivasi itu dulu dalam diri kita dulu. Orang lain tidak akan pernah bisa ikut bergerak kalau kita tidak menggerakkan diri kita dulu. Jadi di sini merefleksikan posisi mana kontrol kita saat ini, sebagaimana diri sebagai seorang guru, pamong, pembimbing, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yang tujuan akhirnya adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Nah, sekarang silakan kita menonton. Ini adalah penerapan kontrol, ya. Oke, kita nggak perlu SDK ya? Perlu SDK nggak? Oke, perlu. Kalau gitu kita tepuk semangat. Ayo berdiri bro. SDK bentar. Habis itu lihat video. Tepuk semangat itu sini ya. Bapak praktekkan dulu. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Gitu. Bisa? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Sekarang kita sedikit kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Oke. Sudah ya? Ini masak. Kita akan mendengarkan videonya ya. Silakan menonton videonya dulu, kita dengarkan. 5 posisi kontrol. Posisi. Kalau tidak ada, saya minta menuliskan refleksi hari ini. Apa yang menyenangkan, pengalaman apa yang didapatkan, silakan ditulis di tinggi note-nya. Tuliskan kesan-kesannya, apakah yang sederhana saja atau banyak. Dapat dimubah katakan, kalau menyenangkan katakan, kalau ada yang buruk juga boleh. Silakan, tidak dikomunikasi.
silakan ditulis. Terserah, kalau mau lebih boleh. Bisa impor ke Pinsak. Pengalaman apa baru yang bisa disampaikan dengan sederhana, atau ada pengalaman baru atau apa yang hendak ibu bapak lakukan kemudian kita lanjutkan ya biar cepat sambil jalan. Jadi di akhir kegiatan kita ini saya menyisipkan kegiatan komunitas praktisi. Untuk pengertiannya sendiri, komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktisi yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dan berinteraksi secara rutin. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk membentuk komunitas praktisi di lingkup sekolah kita, sehingga apabila ada masalah pembelajaran khususnya yang menyangkut dengan siswa kita atau bagaimana cara kita mengajar di kelas, itu tidak hanya dikeluh lagi. Kalau kemarin kan kita ketika istirahat datang ke kantor lalu siswaku nggak bisa ini, siswaku nggak bisa ini, tapi kita nggak pernah mikir gimana solusinya mengatasi siswa saya seperti ini, minta bantu teman kita atau seperti apa. Jadi kita itu kalau nggak kolaborasi kita nggak bisa mencapai tujuan kita. Jadi saya mau membentuk komunitas praktisi itu. Jadi di sini ada menurut Ian Besar 1998 pernah mengatakan dalam teori pilihan bahwa perilaku seorang manusia adalah sebuah dari pilihan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Setiap hari manusia selalu berada dalam situasi yang memilih apakah harus bangun atau tidur lagi. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, tapi ini kembali saya ucapkan, tuliskan kembali. Ada hubungannya dengan komunitas praktisi yang akan kita bentuk nanti. Jadi untuk itu kita perlu terus berlatih. Jadi dalam komunitas praktisi itu biar bisa jalan, selain ada kegelisahan dan tujuan bersama, kita itu harus punya 5 hal yang harus kita latih. Yang pertama, fokus pada apa yang terjadi, bukan masa lalu. Jadi sejak hari ini saya mengajak teman-teman untuk fokus pada apa yang terjadi saat ini. Enggak lagi kita kembali ke masa lalu. Kita jangan mikir masa lalu. Kita kembali ke kekuatan aset kita. Apa sih sebenarnya kelebihan kita? Jangan mikir kekurangan terus. Kita nggak maju-maju kalau mikir kekurangan. Kita mikir kelebihan kita. Terus selanjutnya, yang kedua, menghindari 7 kebiasaan buruk secara eksternal. Artinya mengganggu relasi dengan orang lain. Salah satu contoh, 1, mengkritik. Mengkritik boleh sih sebenarnya, asal sifatnya membangun. Dan setidaknya mengkritik itu harus punya solusi. Selanjutnya, jangan biasa menyalahkan. Kita ini tidak ada yang salah. Semua menurut teori pilihan itu semuanya ada tujuan. Terus selanjutnya, mengeluh. Jangan suka mengeluh. Kita ini bukan sekolah untuk mengeluh. Menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap untuk mengendalikan orang lain. Kita tidak boleh melakukan itu untuk mengendalikan orang lain. Terus selanjutnya, menjalankan 7 kebiasaan peduli kepada orang lain. Salah satunya mendukung. Kita harus saling mendukung di sekolah ini. Yang kedua, mendorong. Kita saling mendorong. Jangan mendorong jatuh ya. Kalau mendorong di kursi jatuh. Tapi kita saling menyemangati maksudnya. Mendengarkan. Ini diusahakan mendengarkan. Kita ini kebiasaan tidak suka mendengarkan, cuma mau bicara tapi tidak mau didengar. Jadi terus selanjutnya menerima, mempercayai, menghormati, dan negosiasikan perbedaan. Jadi kita harus bisa melihat perbedaan kita ini sebagai satu aset. Jangan sekali-kali kita melihat perbedaan kita ini membentuk suatu hal yang sifatnya permusuhan ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau ada masalah kita itu jangan sekali-kali kayak orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu ada sedikit masalah lalu oleh sama-sama make lalu bermusuh, itu orang dulu. Kalau zaman sekarang ketika ada masalah dianggaplah sebagai teman, duduk sama-sama cari solusi. Itu yang benar ya. Terus selanjutnya yang keempat, menghindari perbuatan berbuat dalih dan alasan karena menghalangi kita untuk membangun relasi. Jadi jangan sekali-kali kita berdalih. Yang kelima adalah sabar. Ini adalah kalimat terakhir. Jadi dari manusia itu kalimat terakhir cuma sabar dan maaf. Itu
itu yang saya ketahui. Jadi kalau bisa kita bentuk komunitas praktisi yang tujuannya itu ke slide berikutnya. Jadi di sini ada sosialisasi pelapor Merdeka Belajar. Jadi mengapa saya mengajak ibu bapak tadi membentuk komunitas praktisi? Karena ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan pelapor Merdeka Belajar. Saya sampaikan, nanti saya akan baca nanti hasil apa yang disampaikan ibu bapak guru, entah itu bentuk kurikulum, entah itu bentuk apa, saya ingin sekali membacanya. Dan saya kasih kesempatan kepada bapak kepala sekolah, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kegiatan kita ditutup saja tanpa ada kegiatan seremonial lainnya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk kami menyampaikan beberapa hal. Tadi sudah disampaikan oleh guru yaitu merupakan tanggung jawab kita bersama di sekolah kita ini masing-masing. Nah, bagi guru, ibu bapak guru sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh guru program tadi, maka kita harus yaitu menumpangkan waktu untuk menjalani tugas dan kehidupan kita sebagai seorang guru. Nah, jadi pada hari ini acara kita sebagai guru penggerak, tadi ada sebagai pembukaan tadi adalah in-house training, dan kemudian budaya positif. Nah, jadi itu sudah kita buka tadi dan telah disampaikan oleh Bapak Wali. Itu banyak terima kasih kami ucapkan dari pihak kami sebagai kepala sekolah di sini, supaya kedepannya dapat yaitu berhasil dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan pada siang hari ini kami sebagai kepala sekolah menutup acara ini. Terima kasih. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pagi ini Bapak sudah menulis 2 kata di depan. Baca sama-sama. Untuk 2 hal ini sebenarnya sudah sering Bapak sebutkan kepada kalian, dan khususnya untuk keyakinan, untuk kesepakatan kelas itu sudah pernah kita laksanakan waktu pertama kali kalian masuk di kelas. Cuman sayangnya kesepakatan kelas kita itu tidak ditulis dan tidak dicatat, dan setiap hari Bapak selalu mengingatkan kepada kalian tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Nah, sekarang sebelum kita tulis di papan tulis, Bapak punya kertas ini ya, lihat ini kertas ini disebut dengan sticky note. Ya, kemarin saya lihat di Bapak bawa ini ya, tapi nggak pernah Bapak bagi. Nah, sekarang Bapak bagi ini, ada di belakangnya ada lem. Tahu nggak tujuan lemnya untuk apa? Nih. Nah, sekarang Bapak mau kalian menulis kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati di kelas 5. Silakan tuliskan di bagian
apa kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati waktu pertama masuk kelas 5? Ya, tuliskan kalau sudah PPK di depan sini nanti. Di sini ya, tuliskan di sini. Sudah kerjakan nih? Ya sudah. Dikasih gambar-gambar bintangnya lah. Iya, udah kita ada emojinya. Oke, kumpulkan dan kerjakan. Oke, kita kembali lagi ke sini masuk kelas yang ingat ternyata banyak yang kalian lupakan ya. Di sini boleh minum tapi jangan minum gendap-gendap, boleh jalan tapi jangan ribut ya. Di sini tidak boleh minum air gendap pakai sama, boleh pinjam pulpen tapi dibalikkan. Tidak boleh minum gendap, makan harus izin, pinjam barang teman harus apa ini? Tidak boleh makan lagi belajar dulu, sudah dijelaskan. Oke, boleh makan. Tidak boleh makan sembunyi-sembunyi. Oke, kalau makan jajan di dalam kelas di saat belajar. Oke, terus sekali ya. Jadi sebenarnya Bapak itu nggak mengatakan tidak boleh. Semua yang kalian lakukan itu semuanya boleh. Dalam catatan harus izin dan etika, jangan sampai gagal etika. Nah, salah satunya yang kita tulis sama-sama. Di sini boleh makan. Penting nggak keamanan itu? Sekarang kita akan mendalami yang namanya dengan keyakinan kelas. Sekarang ada satu pertanyaan Bapak. Pernah nggak tahu sekolah kita ada karakter? Tahu? Pernah nggak? Masih ada? Iya. Kenapa di kelas 5 nggak ada? Hah? Karena kalau peraturan biasanya diapakan? Ya, dilakukan dan dilanggar ya. Jadi untuk apa peraturan? Hah? Oleh sebab itu, Bapak mengajak kalian di kelas 5 untuk mempunyai keyakinan. Nah, sekarang sebelum kita mendalami keyakinan kelas ini, Bapak mau kalian menuliskan kembali sekelas impian apa yang kalian impikan. Sebelum kalian menulis, Bapak mau kalian konsentrasi, duduk, terus pejamkan matanya,
sekolah yang kamu inginkan? Di kelas ini seperti apa? Bukan masalah cita-cita, kita menghayal lingkungan sekolah kita maunya seperti apa. Coba tutup mata, hayal sekolahmu seperti apa, maunya kelas kita seperti apa. Apakah sekolah kita ini banyak hiasannya? Apakah sekolah kita ini bersih? Apakah sekolah kita ini aman, tentram, dan damai? Apakah sekolah kita ini seperti film-film di TV? Apakah sekelas kita ini pokoknya hayal? Seperti apakah kelas yang kamu inginkan? Seperti apakah kamu di dalam kelas? Apakah kamu di dalam kelas ini menjadi anak yang sangat pintar? Apakah menjadi anak yang sangat cerdas? Sudah? Sekarang buka matanya. Sudah dapat gambaran? Nggak ada. Ahli. Oke, sekarang Bapak kasih lagi kertasnya. Silakan tulis. Kamu maunya kelas kita seperti apa? Kalau Bapak, dengarkan dulu. Sebelum Bapak bagi, Bapak mau kelas kita itu walaupun bolong-bolong, setidaknya sampahnya bersih. Sama seperti baju buruk yang dikatakan baju bersih itu bagaimana? Rapi dan dicuci. Yang dikatakan dengan bersih dan indah bukan berarti bajunya indah lalu baju baru terus tiap hari ya. Sama juga kelas kita. Kelas kita yang dikatakan dengan bersih bukan berarti harus pakai ubin ya. Tahu ubin di keramik terus disedot pakai penyedot debu tiap hari, nggak seperti itu yang dimaksud dengan kelas bersih dan indah. Walaupun lubang-lubang di dinding dan di lantai, setidaknya kita memungut sampah setiap hari. Kalau bisa aku nggak bakalan bersih kelas kita ini ya, dan bisa tetap ada. Jadi diusahakan seperti yang kita lakukan pagi tadi, apa? Iya, urutlah sampah yang kecil-kecil yang bisa disapu tadi agar kelihatannya nggak seperti bintang warna-warni. Nah sekarang itu adalah kelas impian Bapak. Terus Bapak mau dengar kelas impian kalian itu seperti apa? Silakan tulis sebanyak mungkin. Maunya kelas seperti apa? Apakah kelasnya Neko-Neko? Apa kelasnya? Silakan silakan tulis kelas impian kamu. Digambar boleh. Digambar boleh sih, digambar sih. Sekarang Bapak tulis di sini dulu ya. Sekolah yang pertama pertanyaannya seperti apakah kalau sudah silakan tempelkan depan.
sekarang kelas impian kita sudah ada di sini. Bapak yakin kalian menulis tadi nggak sembarangan ya? Bukan, ini bukan tugas ya? Nggak merasa beban kan nulisnya? Oke, jadi mau ke kelas selalu bersihkan harum. Pas. Dari mana harumnya? Berarti terus bersih dan ada rangkaian bunga yang indah. Oke. Mau kelas 5 ada apa? Dan tambah. Mau ditambah lubangnya? Ada rangkaian bunga. Ini sekolah yang indah. Yakin aku mau kelas. Oke, ternyata kita punya cita-cita yang sama, yaitu ingin kelas kita ini indah, nyaman, dan surga bagi kita ya. Sekarang surga nggak bagi kita? Setengahnya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita harus punya rasa jiwa bertanggung jawab, menghargai diri orang lain dan beserta barangnya, hormat kepada orang lain. Nah, siaga tadi kamu bernyanyi tadi, ada nggak menunjukkan rasa hormat? Kamu nyanyi sendiri tadi? Tidak. Boleh nggak nyanyi? Boleh, tetapi harus ada waktunya, batasnya ada. Jangan sampai kamu lupa bapak lagi ngomong, tiba-tiba kamu lagi asik sendiri ya. Jadi kita harus mengangkat keyakinan kelas kita ini sebagai keyakinan kita di kelas 5 ini. Terus apa lagi? Kalau yang lain belajar, ada salah satu yang belajar, apakah itu bertanggung jawab? Tidak. Kalau yang lain mencatat, yang satunya nggak mencatat, apakah itu suka bertanggung jawab? Berarti setiap anggota kelas harus bekerja. Setiap anggota kelas harus belajar dengan baik, karena kita harus mempunyai sikap yang bertanggung jawab ini. Baik ya, kita sama-sama baca. Setiap anggota kelas harus dengan bahagia. Setiap anggota kelas harus belajar dengan baik. Setiap anggota kelas harus menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Setiap anggota kelas wajib saling menghormati dan menyayangi. Setiap anggota kelas wajib merasa aman. Setiap anggota kelas wajib bertanggung jawab bersama untuk membersihkan kelas. Oke, jadi ini adalah keyakinan kita. Yang kita tuju adalah nilai-nilai yang sudah kita tetapkan di kelas kita, yaitu bertanggung jawab, mandiri, hargai orang lain dan barang beserta barang miliknya, hormat kepada orang lain, menjaga kesehatan keamanan, menjaga kesehatan bersama, keselamatan dan keamanan. Berarti ini kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jadi ada beberapa hal yang harus kita percayai, yaitu kita penting meyakini bahwa penting untuk menghormati orang lain dan barang miliknya. Setuju nggak dulu? Setuju. Perhatikan ya, ini keyakinan kelas kita yang pertama itu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang
bertanggung jawab menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Baca sama-sama. Tanda tangan nota kesepahaman keyakinan kelas dan kesepakatan kelas 5. Berarti kalau kalian sudah yakin dan ada kesepakatan kalian sudah paham, maka lanjutkan dengan tanda tangan. Kalau tanda tangan nggak berarti ya percuma ya. Tanda dua. Oke, terserah. Tulis rolan. Ya. Ayo tulis rolan. Ya. Iya, banyak yang bawa tanda tangan biar yang bagus. Nomor 4. Di samping 4. Di samping 4. Ya, di tengah. Ya, pas saja dah. Oke, J. Nomor 5. Nomor 6. Salam dua kayak itu belalawan. Ayo sama-sama. Angkatin ya, angkat. Aduh, bagus tidak. Sampai kayak itu jangan sekarang jeng simpel. Simpel. Woi, Saya Alianto SPD. Saya adalah guru dari SDN Batu Sahur yang juga rekan sejawat dari Bapak Wandi, calon guru penggerak. Saya sangat mengapresiasi prakarsa yang sudah dilaksanakan oleh beliau, secara khusus mengenai budaya positif di sekolah. Budaya positif ini memberikan dampak yang baik dalam mendisiplinkan murid. Pengalaman baru bagi saya adalah mengenai 5 kontrol restitusi dan bagaimana menerapkan restitusi itu sendiri sebagai bentuk kedisiplinan siswa dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Kedepan, saya berharap program kegiatan serupa terus dilaksanakan agar dapat membawa perubahan besar bagi sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih. Nama saya Keisha, saya anak murid kelas 5 di SDN Batu Sahur. Beberapa waktu lalu kami bersama teman-teman di kelas membuat keyakinan kelas bersama Pak Guru. Kelas kami menjadi lebih tertib, sangat nyaman dan menyenangkan. Saya meyakini keyakinan itu sangat baik untuk ketertiban di kelas kami. Terima kasih.